ngomongin soal politik Indonesia sekarang ini, pasti makin sering kita lihat wajah-wajah yang dulu kita kenal TV atau panggung hiburan. Dari mulai penyanyi, aktor, sampai dengan komedian, sekarang bukan cuma tampil di layar kaca, tapi juga duduk di kursi DPR bahkan menjadi kepala daerah. Fenomena ini jelas memunculkan pertanyaan, memangnya modal popularitas saja sudah cukup untuk terjun ke dunia politik, atau masuknya public figure ke dunia politik bisa membawa angin segar dan perubahan untuk dunia politik kita dan dapat mewakili suara-suara rakyat. Dan tentu saja sebagai anak muda kita juga punya pendapat dan suara yang ingin kita sampaikan. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai soal fenomena public figure yang masuk ke dunia politik bersama saya Yohanes. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh dua teman saya untuk kita ngobrol santai bareng. Halo, perkenalkan nama aku Adelia Troyuni. Aku mahasiswa program studi ilmu komunikasi dan saat ini aku semester 5. Halo, saya Hanif Hilmanuddin dari program studi ilmu komunikasi semester 5 juga. Oke, kita akan mungkin langsung bertanya tentang public figure yang masuk ke dunia politik. Nah, bagaimana menurut kalian, pendapat kalian tentang public figure yang masuk ke dunia politik sering menjadikan popularitas sebagai modal utama? Menurut Anda, apakah popularitas tersebut cukup menjadi bekal untuk memimpin dan menjadikan perannya sebagai politisi? Menurut aku, popularitas public figure itu justru bisa jadi modal awal yang kuat di politik. Karena mereka itu sudah dikenal banyak orang, jadi pesan dan gagasan politiknya itu lebih gampang sampai ke publik. Selain itu juga public figure biasanya jaga komunikasi, terbiasa tampil di depan umum dan paham cara mereka membaca opini masyarakat. Terus kalau popularitas itu dibarengi dengan kemauan belajarnya dan kapasitas yang terus dikembangi, mereka bisa jadi pemimpin yang efektif dan dekat dengan rakyat. Saya setuju kalau popularitas itu bisa sebagai fondasi yang kuat, tapi bukan berarti dengan memiliki popularitas menjamin bisa memimpin sesuatu atau sebuah golongan. Karena jadi seorang politisi itu tidak hanya sekedar dikenal banyak orang, tapi harus juga memahami sebuah isu yang terjadi di masyarakat dan juga berani mengambil sebuah keputusan serta siap menanggung segala konsekuensi dari keputusan yang diambil. Oke, berarti popularitas itu cuma modal awal, bukan jaminan dia akan sukses di dunia politik. Dan menjadi terkenal itu cuma menjadi pintu masuk ke dunia politik, tapi untuk bertahan dan dipercaya tetap perlu kompetensi ya. Nah, satu lagi nih, mungkin sebagai public figure dan politisi tentu mereka punya dua peran nih. Dan dua peran itu sangat berbeda. Namun ketika menjadi politisi, apakah seorang public figure itu perlu mengubah identitas dirinya agar dapat diterima oleh masyarakat? Kalau menurut aku, perubahan identitas itu wajar. Karena saat masuk politik, public figure itu memang perlu menyesuaikan sikap dan perannya. Tapi bukan berarti karakter aslinya itu harus hilang. Justru gaya mereka yang santai, komunikatif, dan dekat dengan masyarakat itu bisa bikin politik terasa lebih manusiawi dan gak kaku. Jadi identitas public figure itu bukan hilang, tapi bertransformasi sesuai peran barunya di dunia politik. Kalau menurut pribadi saya, identitas itu tidak terlalu berpengaruh karena balik lagi ke tujuan juga niat mereka terjun ke dunia politik. Kalau seorang public figure itu mau belajar dan memahami konteks politik, juga bertanggung jawab pada apa keputusan yang akan mereka ambil, identitas lama juga tidak perlu dihilangkan, cukup disesuaikan. Dengan begitu politik tidak kehilangan substansinya, tetapi juga tidak kehilangan sisi kemanusiaannya. Oke, saat mereka menjadi public figure, mereka biasanya lebih santai ya, lebih wise mungkin ya. Tapi ketika masuk politik, mereka dituntut untuk lebih serius dan lebih strategis. Nah, tadi kita kan sudah membahas tentang bagaimana identitas antara public figure dan politisi. Dan menurut kalian, bagaimana pandangan kalian tentang maraknya kasus belakangan ini yang mungkin lagi viral nih? Ketika public figure yang terjun ke dunia politik justru mendapat banyak kritikan karena dianggap tidak bisa menempatkan diri sebagai politisi. Menurut kalian nih, di mana letak kesalahannya?
Apakah pada individunya, atau mungkin ekspektasi publiknya, atau sistem politiknya itu sendiri? Menurut aku sih kesalahannya itu bukan dari cuman satu pihak. Dari individunya, public figure kadang belum sepenuhnya siap ganti peran jadi politisi. Dari publik, ekspektasinya sering terlalu tinggi dan reaktif. Dan dari sistem politik, rekrutmen masih lebih mengandalkan popularitas daripada kesiapan. Jadi, ketika public figure dikritik karena dianggap gak bisa menempatkan diri, itu hasil dari tabrakan tiga hal: individu, ekspektasi publik, dan sistem politik itu sendiri. Oke, untuk Hanif gimana nih pendapatnya? Apakah menurut Hanif tentang kasus-kasus yang mungkin viral belakangan ini, apakah kesalahannya letaknya pada individunya, atau mungkin ekspektasi publik, atau sistem politiknya? Kalau untuk bagian ini saya selalu percaya kalau hal yang paling berpengaruh itu dari individunya, karena dia membawa karakter public figure dalam berpolitik sehingga terkesan seperti sebuah pencitraan. Apalagi ada salah satu tokoh yang sebelumnya adalah public figure tapi tidak menghilangkan atau tidak bisa menyesuaikan dirinya dengan hal-hal yang lebih serius. Oke, bagaimana cara membedakan antara ambisi pribadi dan kepentingan publik? Mengingat public figure itu sebelumnya sudah memiliki popularitas yang sangat besar dan penghasilannya cukup besar dibanding ketika dia masuk politik. Mungkin gampangnya gini, kalau keputusannya itu lebih banyak menguntungkan diri sendiri, jabatan, citra dan kekuasaan itu ambisi pribadi. Tapi kalau diprioritaskan itu kebutuhan masyarakat, meski kadang nggak populer dan beresiko ke citra, itu sudah masuk kepentingan publik. Biasanya bisa kelihatan dari konsistensi sikap dan keberanian ambil keputusan yang nggak selalu aman secara politik. Baik, mungkin tergantung dari keputusan yang diambil. Kalau keputusan yang dia ambil kebanyakan lebih menguntungkan diri pribadi, itu artinya ambisi dia berpolitik adalah untuk kepentingannya sendiri. Tapi ketika keputusan dia lebih banyak menguntungkan banyak orang, berarti dia niat untuk berpolitik. Bisa kelihatan dari tindakan bukan omongannya. Kalau kebijakan yang diambil jauh lebih menguntungkan masyarakat dan juga konsisten, kemungkinan besar itu untuk kepentingan publik. Tapi kalau lebih sering menguntungkan diri sendiri, kelompok, atau pencitraan pribadi, nah itu patut dipertanyakan. Nah, menurut kalian apakah kehadiran public figure yang terjun ke dunia politik itu membawa perubahan tertentu dalam tatanan atau praktik politik di Indonesia hingga saat ini? Public figure di sini bisa mengubah cara politik berkomunikasi ke masyarakat. Karena politik yang tadinya kaku dan susah dipahami jadi lebih sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Isu-isu yang penting bisa dikemas lebih relevan, terutama pada anak muda yang selama ini cenderung apatis sama politik. Mungkin sampai saat ini dari saya pribadi belum melihat ada public figure yang benar-benar niat untuk terjun ke dunia politik, karena beberapa yang saya lihat hanya aji mumpung dan juga beberapa yang saya lihat tidak memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dan juga pengalaman yang cukup untuk terjun ke dunia politik. Jadi saya harap mereka bisa memahami serta niat dengan baik tujuan mereka untuk terjun ke dunia politik. Misalnya mereka memiliki latar belakang pendidikan dulu yang relevan dan juga mereka setidaknya belajar terlebih dahulu supaya lebih memahami apa itu politik dan berpolitik di Indonesia. Oke, menurut pendapat kalian pribadi nih, sejauh ini apakah ada public figure yang sudah terjun ke dunia politik dan bisa dibilang sukses dalam menjalankan perannya serta konsisten menyuarakan aspirasi rakyat? Menurut aku sih cukup berhasil ya di dunia politik adalah Rieke Diah Pitaloka. Kenapa dia berhasil? Karena selain dikenal publik sebagai artis, dia juga konsisten menyuarakan aspirasi rakyat, aktif dalam kegiatan sosial dan mampu menempatkan dirinya sebagai politisi yang serius tanpa kehilangan ciri khasnya sebagai public figure. Oke, Rieke Diah Pitaloka ya. Nah, untuk Hanif nih, ada nggak sih
public figure yang sudah terjun ke dunia politik dan mungkin bisa dibilang sukses menjalankan perannya. Mungkin ada salah satu public figure yang menarik perhatian saya, yaitu Komeng, salah satu komedian yang cara berkomunikasinya sangat terbuka dan juga humoris. Namun untuk melihat sejauh mana kesuksesan dia di dunia politik, kita harus melihat bagaimana konsistensi dia dalam membuat keputusan-keputusan yang menguntungkan untuk masyarakat.